Pendeta mulai kayaknya Pak Pendeta ngegas nih. Pak Pendeta mau ngegas apa? Hati-hatilah kalau bicara. Kalau mau Loh, sampai ke perkawinan. emang ada yang salah? Apa yang Nggak apa-apa, salah? mau sampai ke perkawinan. Nggak apa-apa. Yakin? Yakin? Sabar. Kita Aha. ini santai, toleransi. Anda masuk Saya ke ada yang perkawinan kan? salah. Nggak apa-apa, Anda masuk ke perkawinan, saya ikuti Pak Pendeta ya. Pak Pendeta kan tadi bilang arasit ini santai kalau nggak disenggol. Anda masuk ke perkawinan. Oke, boleh? Ya saya bilang Yesus tidak menikah. Betul. Tidak, lalu Anda mengatakan Yesus tidak mencari harta dan Yesus dan tidak Iya. kawin mawin. Nah, Anda merujuk kepada siapa? Coba jujur, ayo. Merujuk kepada siapa kawin mawin? Ayo. Mau saya Ya, gas? silakan dijawab. Mau? Silakan dijawab. Nggak apa-apa, saya Ya izin. silakan. Saya izin. Mau kita masuk ke kawin mawin? Ya sabar. Gini, kamu janganlah panas. Emang ada yang salah di situ? Apa yang salah coba? Tidak, Ayo. saya tidak panas. Apa yang salah? Pak Pendeta tadi mengatakan Arasid ini orangnya santun. Kalau disenggol ngeri. Ah. Nah, Pak Pendeta mau ngerasakan kengerian itu? Aku nggak nyenggol kok. Aku cuma nyentil dikit aja. Kawin mawin? Oke. Kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Oke. Nah, ayat-ayat yang Anda sampaikan itu adalah tulisan manusia, semua tulisan manusia. Yang Anda banggakan adalah Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehadah. Oke, tolonglah Pak Pendeta sedikit belajar bagaimana mengenai tentang yang namanya ini yang diangkat ini apa? Yang diangkat ini salib. Yang diangkat ini salib. Oke? Yang diangkat ini salib, yang ngeludahi siapa? Yang ngeludahin siapa? Dan coba baca. Coba baca nih, coba baca. Meludahi Kristen ternyata tradisi Yahudi sejak dulu. Ternyata tradisi. Bayangkan meludahi Kristen itu tradisi. Coba pakai akalnya Pak Pendeta. Oke? Satu, saya patahkan kata-kata Anda ya tentang Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehadah. Saya tahu Anda belum mempelajari sampai ke sana dan Anda belum mempelajari bagaimana terbentuknya yang namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Perisai Trinitas. Anda belum tahu itu. Tapi nantilah kita diskusi tentang itu. Kalau kawin mawin, Yesus, pertanyaannya yang Anda baca itu tulisan merah atau tulisan hitam? Yang Anda baca itu tulisan hitam, dituliskan oleh manusia yang dikumpulkan. Karena apa? Karena satu manusia yang merasa dia yakin bahwa itu adalah kebenaran. Dia merasa yakin lalu mengumpulkan setiap tulisan-tulisan. Siapa itu? Wartawan. Baca Lukas 1 ayat 1. Dia yang mengumpulkan itu dengan inisiatif sendiri. Dengan inisiatif sendiri. Dan juga di mana statement Paulus mengatakan apa? Bukan menurut firman Tuhan. Dia mengucapkan segala sesuatu bukan menurut firman Tuhan. Oke, kembali. Ingat Pak Pendeta, kita terfokus. Islam disampaikan atau dibawakan oleh Rasulullah SAW itu cuma satu dalil. Anda membanggakan dia begini. Ingat, Tuhanmu yang menciptakan yang namanya mekibau. Tuhanmu yang menciptakan yang namanya kontolor. Oke, ingat ya. Tuhanmu yang menciptakan, Anda meyakini Tuhanmu yang menciptakan yang namanya kontoler dan Tuhanmu yang menciptakan namanya mekibau. Ketika kontoler dan mekibau ketemu, itu enak rasanya. Pertanyaan saya, apa maksud dari Tuhanmu menciptakan itu? Apa maksud Tuhanmu? Sedangkan Tuhanmu memecahkan perawan wanita dari dalam, tapi tidak pernah merasakan enaknya mekibau yang dia ciptakan. Pertanyaan saya itu, Anda mengatakan itu suci? Itu pertanyaan saya. Nabi Muhammad SAW ketika Anda menyenggol yang namanya kawin mawin, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah agar apa? Untuk yang namanya mengembangkan dakwahnya dan juga bagaimana Rasulullah SAW untuk mempererat yang namanya adat pada zaman itu. Ya, coba Tuhanmu menciptakan yang namanya mekibau. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu menciptakan tangan untuk yang namanya colai? Tidak dong. Untuk mengenakan mekibau harus pakai kontoler, bukan tangan. Jorok kalau pakai tangan. Begitu Pak Pendeta kalau mau berpakai logika. Anda masuk kepada yang namanya apa? Kepada yang namanya kawin mawin. Tuhanmu tidak pernah mempergunakan yang namanya kontoler, cuma dipakai untuk apa? Gantungan kunci. Dan juga dipakai untuk pipis. Tapi tidak pernah dikeluarkan yang namanya bejaut. Itulah gunanya. Gitu loh.
Jadi kalau mau berlogika Pak Pendeta, bukan tentang kesucian atau tentang apa tidak berdosa. Hanya Kristen satu-satunya agama yang namanya kawin mawin itu, kesucian itu luntur. Hanya Kristen yang mengatakan kawin mawin itu, nikah itu adalah hal yang menjijikkan. Hanya Kristen. Tapi Kristen juga lah yang namanya tusbol. Itu uniknya Kristen. Begini teman-teman, uniknya Kristen, ketika mereka sangat curiga, sangat tidak, apa itu Nabi Muhammad kawin mawin begini. Why? Dia menikah. Nabi Muhammad menikah, dinikahkan, dia punya mertua, dia dinikahkan. Nah, tetapi kembali mohon maaf, setiap kata-kata saya itu hanya penyampaian bagaimana nanti Pak Pendeta saya mau mendengarkan jawaban Pak Pendeta tentang warasnya Tuhan menciptakan yang namanya Mekibau dan controller untuk merasakan yang namanya keenakan. Kenapa diciptakan itu lalu dia tidak pernah mempraktekkan? Bahkan seluruh murid-muridnya tidak pernah mempraktekkan. Sampai Paulus, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengatakan kakek moyang saya atau nenek moyang saya menyaksikan Yesus digantung. Tidak ada satupun. Kakek moyang saya lah yang menyaksikan Tuhan diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak. Tidak ada. Tidak ada satupun. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menggunakan yang namanya titit. Gitu Pak Pendeta. Coba jelaskan itu. Kenapa Tuhanmu menciptakan itu lalu Anda mengatakan dia suci karena dia tidak kawin? Silahkan Pak Pendeta. Aman ya? Aman. Yang penting kan dileset-lesetin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, jangan lemes. Langsung, mantap. Semangat Pak Pendeta. Saya suka ini diskusi. Aduh bro, kamu itu loh, kenapa baperan banget? Aku cuman singgung dikit aja. Kalau mau dibandingkan, Yesus tidak menikah. Kan cuman itu yang saya bilang. Kamu langsung bahas ke kawin mawin, itu kamu terlalu baper itu bro. Terus nyinggung Yesus lagi seperti tadi. Walaupun disamarkan sebenarnya kan itu kurang sopan lah gitu. Ya toleransi dikit lah. Main cantik gitu loh. Masa untuk apa itu nggak dipakai? Itu maksudnya apa? Jadi Yesus Allah menjadi manusia memang dengan gender maskulin ya. Tetapi gender maskulin itu bukan untuk kawin mawin, bukan untuk memproduksi. Gitu loh. Tujuan dia mengambil rupa manusia hanya sebagai syarat untuk disalib, sama seperti domba yang disembelih. Itu harus domba yang belum berkelamin. Memang itu, tapi ingat, kamu selalu salah paham. Ya, kalian ini selalu salah paham. Katanya Tuhan, itunya nggak dipakai. Gimana sih? Lihat ini bro, kamu salah paham. Itu loh. Ini Tuhan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana mungkin ada pernyataan tidak dipakai dan harus dipakai gitu? Nah, kita kembali kepada tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Tubuh Yesus itu kemanusiaan yang tujuannya bukan untuk pelipat gandaan, bukan untuk beranak cucu, tapi untuk sebagai syarat, untuk syarat supaya kemanusiaan dipersembahkan, kealahan melakukan penebusan. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itunya nggak kepake, kamu salah. Itulah logikal yang falasi. Jadi ada kesalahan berpikir bro. Tuhan nggak mungkin bisa esek-esek. Itu loh, nggak mungkin. Roh, gimana sih? Kalau Yesus dibilang Tuhan, itu merujuk kepada keilahian. Dia punya unsur keilahian yang nggak membutuhkan itu tadi, kawin mawin itu. Kenapa sih kamu tersinggung, aku singgung itu? Kenapa sepertinya, ya gini sudah nggak enak gitu loh. Nanti kesannya dibilang lagi saya menghina, padahal saya cuma ingin membandingkan. Gitu loh. Emang ada saya menghina sehingga kamu sepanas itu? Hah?
Saya kan cuma bilang Yesus tidak kawin. Langsung kamu kawin-mawin. Ada apa dengan Baginda emangnya? Kenapa kamu sensitif? Hmm? Emang ada saya singgung Baginda kawin-mawin terus Baginda dengan wanita tidak menikah? Mana ada saya singgung? Kamu aja yang menjabarkan itu. Gimana sih? Jangan baperan, bro. Jangan. Ya, jangan please. Jadi kurang ini kita dialog gitu loh. Kesannya saya salah, padahal kamu yang salah paham, begitu loh. Kalian sensitif sekali, selalu dibangun di atas kesalahpahaman terhadap Kristen. Kristen nggak ngapain-ngapain aja sudah diganggu gitu loh. Jangan lagi tambah beban kami. Yang ngomong dikit aja langsung diserang. Itu loh, ditambah lagi dengan pernyataan, itu Tuhanmu punya itu tapi nggak kepake. Itu maksudnya apa? Aku bingung gitu loh. Aku bingung. Aduh, ini saya kasih api kecil gitu, itu bisa membakar dunia kamu buat. Salah paham ini. Saudaraku yang Islam ini, saya mengasihi kalian semua, tapi jangan salah paham. Ya, jangan ada Ahok kedua yang disalahpahami di sini. Oke. Nah, terus kamu ini aku malas dialog sama kalian ketika kalian merendahkan otoritas Alkitab. Kalau kalian sudah bilang, itu manusia yang tulis, sudah stop sudah. Tidak ada perlu kita dialog. Karena saya tidak sentil kitab sucimu, sekalipun dalam diriku aku nggak percaya Quran. Tapi aku nggak bilang-bilang. Aku nggak sentil. Bagaimana malaikat Jibril memberikan wahyu itu. Aku nggak sentil itu. Jadi hormati otoritas Alkitab. Itu saja saya minta. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya cuman ini aja, memantik aja. Tadi kan Anda memantik, ya kan? Coba aja, oke. Saya tidak mendapat poin yang sangat signifikan, tetapi ada yang unik di dalam narasi itu tentang Yesus. Oke, sekarang begini. Mungkin Pak Pendeta bisa catat pertanyaannya seperti ini. Apa saja sih yang dilakukan Yesus pada saat dia turun di muka bumi ini? Sampai lupa cara mengajarkan tentang kawin atau tentang menikah. Bukan kawin, menikah. Menikah itu harus ada syaratnya Pak Pendeta. Oke, harus ada syaratnya, harus ada ketentuannya. Agar apa? Agar bisa disahkan. Apakah karena gara-gara ini yang membuat Pak Pendeta sehingga ada agama Pak Pendeta ada yang menikahkan sesama jenis? Gitu. Apakah salah satunya ini? Karena bagaimana junjungan Anda tidak mengajarkan yang namanya apa? Tidak mengajarkan yang namanya pernikahan gitu loh, pernikahan sah seperti apa? Tidak mengajarkan yang namanya banyak gitu Pak Pendeta. Tetapi kalau Pak Pendeta mau berbicara tentang seperti apa, bagaimana dan begini, begini Pak Pendeta. Saya kasih satu ayat. Coba Pak Pendeta jelaskan bagaimana tentang ayat tersebut. Ini Pak Pendeta. Oke, saya zoom ya. Semoga kelihatan. Ya, agak-agak ini dikit. Oke, nggak apa-apa lah ya, agak-agak samping dikit. Ya, malasnya aku ini untuk ini. Nah, ini aja. Ini Pak Pendeta buka Zakaria 13 nomor 7. Zakaria 13 nomor 7 di sini dikatakan, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Tuhan berfirman semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Oke, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Tanda seru. Di sini ada perintah untuk membunuh gembala. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Oke? Ini adalah nubuatan Pak Pendeta. Izin ya. Ini adalah nubuatan Zakaria 13 nomor 7. Biar kita merujuk kepada dalil dan terfokus kepada penjelasan. Lalu apa kata penggenapannya? Di sini digenapkan dengan berbunyi, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena aku. Sebab apa? Sebab ada tertulis. Apa itu tertulis? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ketika Anda memakai logika Anda Pak Pendeta, saya putar lagi kameranya. Ketika Anda memakai logika Anda mengatakan bahwa Yesus yang
menciptakan umat manusia bla 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 bla. Dan dia sendiri berfirman untuk membunuh dirinya sendiri, yaitu apa? Dia mengatakan bunuhlah gembala. Siapa gembala itu? Yaitu Yesus itu sendiri. Apa maksud dan tujuan Yesus? Lalu kenapa difitnah? Apakah kalian salah satu orang yang memfitnah bahwa yang membunuh Yesus itu adalah yang pertama kali yang ingin membunuh Yesus itu adalah si Bilisis? Atau pertama kali yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang petinggi-petinggi pada saat itu, raja-raja pada saat itu? Ternyata begitu disimak, ternyata di sini ada perintah Yesus. Kan Tuhan kan gitu. Tuhan itu, Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Begitu bukan? Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, sebelum dia ada di muka bumi ini, dia sudah memerintahkan untuk membunuh kedagingannya nanti kalau dia datang. Dia sudah memerintahkan membunuh kedagingannya nanti kalau dia sudah datang. Darah Yesus. Seperti apa maksud, konsep dan tujuan ini? Ya kan? Apa tujuan maksud? Coba kita pakai akal logika, bukan hanya sekedar membaca dalil-dalil dan dalil. Coba pakai logika untuk menerima kebenaran itu seperti apa ketika akal ini diperungsikan. Karena kembali lagi sejatinya kembali kepada orang-orang yang sangat merujuk kepada, saya heran dengan Islam itu karena begini, karena begini, karena begini. Mungkin dia menjadi Islam 2, 3 atau 4 tahun karena dia sudah punya anak sampai dia cerai. Tapi saya tidak tahu dia belajar apa semenjak dia di Islam. Maka itulah saya sendiri yang selalu mengatakan jangan pernah menerima orang dengan modal baik saja. Tetapi berikan pemahaman tentang Al-Quran seperti apa. Berikan pemahaman tentang agama itu seperti apa. Bukan hanya sekedar baik, modal baik, modal baik. Di dunia ini tidak perlu agama untuk orang menjadi baik. Tetapi agama membuat orang terarah. Agama membuat orang menjadi hidupnya lebih terarah. Bukan tentang kebaikan, karena kebaikan itu sifat dasar manusia. Sama seperti ajaran kasih. Kasih pun juga sifat yang namanya makhluk hidup. Bahkan hewan pun mengajarkan ajaran kasih kepada anak-anaknya. Begitupun juga dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya manusia. Maka sifat dasar bukan tentang agama, tetapi agama adalah pengaharaan. Seperti itu saudara. Silahkan. Jadi ceritanya beralih tema ini ya. Ya, mengalir aja, karena saya mengalihkan daripada kita berlanjutan. Nggak usahlah kita ngomongin kawin mawin atau apa. Karena kalau saya jelaskan tentang kawin mawin, fungsi dan tujuannya apa, itu sangat terstruktur dalam Islam. Tapi kalau kita membicarakan tentang pernikahan dalam Kristen, itu finish, nggak ada soalnya ajaran itu. Ya nggak tahu siapa yang ngajarin menikah di Kristen. Oke. Ya, siap. Jadi sebenarnya ayat yang kamu angkat tidak punya masalah gitu loh. Nah, Zakaria yang kamu angkat tadi itu memang adalah tipologi Kristus. Ya, tipologi Kristus. Dan ayat yang dijelaskan dalam Matius tadi ya, itu memang terjadi kan? Memang gembala itu terpukul dan domba-dombanya tercerai-berai, dan itu menjelang penyerahan Yesus kan, menjelang penyaliban Yesus. Dan Yesus hanya menegaskan saja bahwa apa yang terjadi itu telah tersurat, tercatat. Makanya Yesus itu sebenarnya layak dikagumi, bro, termasuk kamu. Serius, apa yang terjadi pada Yesus dari kelahiran sampai kematian, semua tercatat. Bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu ada ayatnya. Serius, dalam Mazmur pasal 22, penggenapan. Yang dimana Yesus adalah keturunan Daud. Dan sampai Daud dijadikan tipologi Kristus. Itu loh, karena Daud mempunyai tahta, di sampingnya tempat ibadah. Makanya Daud ada di sebelah kanan Allah. Dan itu juga terjadi pada Yesus. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini kiasan, nanti ditangkap lagi secara hurufiah. Luar biasa loh. Termasuk ini tadi, dia ditangkap, domba-dombanya tercerai-berai, itu merupakan penggenapan. Jadi Yesus menjelaskan, gak ada masalah di situ. Apa yang mau saya tanggapi lagi? Sudah terang benerang.
Gembala itu adalah Yesus yang memang sudah dinubuatkan. Domba-domba itu para murid. Memang tergoncang mereka. Karena mereka berharap Yesus itu bisa bebaskan mereka, ya. Para murid berharap Yesus itu bisa bebaskan mereka bangsa Israel dari penjajahan. Gitu. Tapi Yesus malah mati. Yang sebenarnya sudah disampaikan. Makanya mereka sempat goncang imannya. Tapi setelah itu kan bertobat para murid. Hanya Yudas aja yang bun-bun dirinya. Yang lain, jadi penginjil hebat, bro. Gitu. Jadi saya pikir itu nggak perlu saya tanggapi lebih lagi. Sudah jelas itu. Yang dikutip Yesus adalah nubuat tentang dia atau tipologi tentang dia. Dan telah tergenapi. Itu yang mau disampaikan. Dan terbukti Petrus, Yohanes, dan lain-lain melarikan diri kan. Bahkan Petrus menyangkal. Tapi bertobat. Jadi penginjil hebat. 3.000 orang bertobat, bro. Itu. Nah, tadi kamu singgung. Nah, ini saya tambahkan. Yang penyaliban itu yang rancang adalah Allah Bapa. Itu adalah rancangan kekal sebagai obat dari kejatuhan Adam ke dalam dosa. Itu. Nah, kamu singgung masalah nikah sejenis. Heran saya. Kamu jangan kutip model Kristen yang salah. Jangan. Memang ada kekristenan yang terlalu liberal. Itu. Sampai nggak percaya Alkitab pun ada. Buat aturan sendiri. Tapi jangan itu jadi patokan untuk kamu menjudge semua Kristen sama. Gak ada. Saya belum pernah lihat di Indonesia gereja-gereja yang mengkhotbahkan boleh kalian menikah. Ya jeruk sama jeruk nggak ada. Belum pernah ada. Kalau ada saya yang pertama menentang dia. Itu. Kalau di luar negeri ya itu contoh yang salah itu lain cerita. Dasarnya bukan Alkitab, bro. Tunjukkan sama saya kalau ada data Alkitab untuk mendukung pernikahan itu. Gak ada satu data pun yang mendukung pernikahan sejenis. Gak ada. Kurang bukti apa Sodom dan Gomora? Tahu kisah itu? Sodom dan Gomora adalah peristiwa yang mengerikan pernah terjadi. Ya, sampai Lot kehilangan istrinya loh. Gara-gara kasus itu. Itu pernikahan itu, lonceng sama lonceng itu dihancurkan Tuhan loh. Kurang apa lagi? Jadi jangan bilang Kristen mendukung itu. Ya bagi saya itu bukan Kristen. Itu sekalipun dia bilang saya Kristen, tapi bagi saya dia bukan Kristen. Gak ada data Alkitab mendukung itu. Alasannya kenapa? Pertanyaannya adalah ketika Anda mengatakan itu artinya Yesus gagal dalam mengajarkan tentang kekristenan. Itu yang pertama, Yesus gagal mengajarkan kekristenan. Kalau Anda mengatakan bahwa di mana ayatnya, ingat mereka pakai Bible. Mereka menikahkan di dalam gereja. Mereka memakai dalam gereja. Kenapa Kristen tidak ada yang seperti itu di Indonesia? Karena kalian minoritas. Karena kalian minoritas di Indonesia. Bayangkan kalau kalian mayoritas maka terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya sama di luar negeri. Dan siapa yang mengatakan itu? Salah satu pendeta yang mengatakan itu. Mel Atok. Dia yang mengatakan itu. Itu yang dia katakan. Maka kita lihat di sini. Ketika Anda berbicara tidak ada satupun. Oke, itu sudah saya jawab ya. Itu sudah saya jawab. Karena apa? Karena kalian tidak mengerti. Karena kalian tidak tahu arahnya kemana. Pernikahan ini tuh syarat-syaratnya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalian kebingungan mau seperti apa, mau bagaimana gitu loh. Nggak tahu caranya. Makanya datanglah yang namanya Islam. Nabi Muhammad mengajarkan dengan cara terperinci. Tapi oke lah. Ya, intinya adalah Yesus gagal dalam mengajarkan apa? Karena banyaknya Kristen terpecah belah, banyaknya ajaran-ajaran yang entah seperti apa, ada yang menikahkan sesama jenis, ada yang menikahkan begana begini. Dan alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas Islam, jadi semua aman sejahtera, tidak ada kehinaan-kehinaan seperti itu terjadi kecuali di tempat-tempat mayoritas Kristen.
Di tempat mayoritas Kristen itulah yang terjadi. Oke, selanjutnya. Mana jawabannya dikatakan tidak masalah? Bukankah dikatakan bahwa Yesus itu yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis? Itu loh pertanyaan saya. Pak Pendeta muter-muter nggak tahu kemana, tidak terfokus. Coba jelaskan kepada saya, di Zakaria itu Pak Pendeta dijelaskan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Itu perintah. Gitu loh, itu perintah. Lalu apa yang Anda selanjutnya? Yang ada selanjutnya, nubuatannya itu digenapi oleh Yesus itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan mengatakan bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Si tiba-tiba Pak Pendeta sampai ke Markus 16 ayat 19. Yang tadi Anda katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ayatnya ada di Markus 16 ayat 19. Begitu Pak Pendeta. Saya tahu ayatnya itu. Setelah ia berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada Allah Bapa, ada Yesus. Ada berapa Tuhan? Satu. Gitu kan? Oh, itu alegoris. Oke, alegoris. Yohanes 5 ayat 25 mengatakan apa? Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Yesus mengatakan, tiba-tiba siapa yang nyatuin? Pak Pendeta yang nyatuin. Siapa yang nyatuin? Orang-orang yang berbicara untuk memberikan kekuatan yang namanya Bible. Bible adalah sebuah tulisan yang diberikan kekuatan dengan cara doktrin. Kalau akal sehat dipakai, tidak akan pernah ada yang mampu menerima seperti apa kebenaran dalam Bible itu. Karena apa? Yesus 3 kali jadi Tuhan. Yesus direncanakan sudah mau dibunuh oleh Bapa itu sendiri. Yesus berbicara bahwa Yesus berbicara bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Tiba-tiba ada yang lain yang berbicara. Yesus sudah mengatakan bahwa waspadalah kepada si penyesat yang akan datang, yang memakai namaku. Seperti itu Pak Pendeta. Gitu loh. Jadi kalau mau terfokus, kita terfokus. Nah kan Oki jadi penonton lagi. Terfokus Pak Pendeta. Karena kalau hanya mau merujuk kepada setiap penulisan betul, saya sudah membaca itu dan saya tahu bacaannya seperti apa. Cuman pertinyi ini, siapa yang menginginkan Yesus dibunuh pertama kali? Ternyata Bapa itu sendiri. Gitu loh. Ternyata Bapa itu sendiri. Lalu siapa yang menggenapinya? Yesus itu juga yang menggenapi. Yesus yang menggenapi. So, siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Yang mana yang harus dipercaya? Gitu loh. Coba Pak Pendeta pelan-pelan merujuk kepada ayat itu, merujuk kepada apa yang dibahasakan di situ, biar kami atau saya tahu sebenarnya apa tujuan dari ayat itu. Kenapa Yesus mau dibunuh? Begitu Pak Pendeta. Ya kan? Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih ke Nina Caindrong, sedar terkasih. Mwah. Gimana Pak Pendeta? Masih semangat? Lucu dengan kamu itu. Entah mana yang mau kutanggapi. Banyak kali yang kamu sampaikan. Fokus kenapa sih? Karena Pak Pendeta yang kemana-mana Pak Pendeta. Coba fokus ke Zakaria 13 nomor 7. Penggenapannya ada di Matius 26 nomor 31. Ya kan sudah saya jawab tadi, itu tipologi Kristus. Dalam perjanjian lama itu banyak mengandung tipologi. Termasuk Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ada domba yang disembelih, ada darah yang ditaruh di ambang pintu. Coba jelaskan kenapa harus ada yang namanya tipologi untuk memakai penjelasan di dalam Bible. Silakan, biar saya mengerti. Begini, nah, kamu nggak paham sejarah penebusan. Kalian nggak paham. Udah nggak paham, nggak percaya pula. Makanya susah. Startnya itu Kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium. Ada perjanjian Allah sepihak, covenant dengan iblis. Itu. Sambil closing aja nanti Pak Pendeta. Sambil closing aja nggak apa-apa. Lanjut. Berarti ini Nanti putaran saya terakhir. Ya, nggak apa-apa.
Nah, itu harus paham. Panjang itu kisahnya, makanya Alkitab bilang ini adalah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Makanya perjanjian lama itu mengandung tipologi, mengandung nubuat mengenai Mesias atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Termasuk Zakaria yang kamu kutip. Masih banyak, ada Mika pasal 5 lagi disebut di situ. Banyak, yang paling jelas itu Yesaya 53. Banyak, 66, 63 itu loh. Banyak. Intinya Kejadian sampai Maleaki itu semua mengarah kepada Yesus yang akan datang. Itu. Ishak yang dipersembahkan, ingat, bukan Ismail ya. Ishak yang dipersembahkan itu juga tipologi Kristus. Domba yang tersangkut tanduknya di semak itu juga tipologi Kristus. Gitu loh. Untuk apa Yesus? Untuk apa? Ya untuk mati di salib. Karena memang ini adalah rancangan yang kekal. Nah, kamu bilang iblis. Memang iblis sebagai otak, ya, otak penyaliban itu dengan menghasut Yudas. Tapi dari sisi lain, motivasinya bukan untuk keselamatan, untuk kematian. Iblis itu bapa segala pendusta. Untuk menghancurkan Yesus, itu harus ingat. Ya, nggak ada itu berjasa. Mau iblis, Romawi, Pilatus, nggak ada berjasa. Tapi memang Tuhan izinkan, gitu loh. Ini masuk dalam kategori misterion. Otak kita nggak bisa paham sebenarnya untuk memahami itu. Tapi yang jelas memang sudah tercatat bahwa Yesus akan datang dan mati di salib untuk dosa-dosa Rashid. Jadi kamu harus bertobat, terima Yesus supaya kamu selamat, bro. Aku mengasihimu. Sudahlah, tinggalkan keselamatan yang tidak pasti. Apalagi harus ditimbang, apalagi harus menghadap Maryam 71, bro. Itu. Serius, aku terang-terangan. Ya, ngomong. Gitu. Terus kamu singgung masalah Kristen terpecah. Hello. Aduh, kamu inilah hukuman di ujung sana kamu nampak. Balok di depan matamu kamu nggak lihat. Bicara kekristenan terpecah. Emang kalian nggak terpecah? Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga. Itu loh. Terus kamu bilang, oh yang 72 itu Kristen, Buddha, Hindu. Yang satu itu yang Islam. Nah, saya mau tanya, Islam yang mana? NU, Muhammadiyah? Yang mana itu? Yang satu itu? Itu kan tafsiranmu. Kalian juga terpecah loh. Janganlah sok-sok ini. Lihat itu Yaman sama Arab itu cuman nggak diekspos saja. Gak usah lah. Kamu tuh sok-sok bilang Kristen terpecah. Kristen terpecah juga cuman doktrin aja yang ini nggak sampai ini menyakiti lebih daripada terpecah dari sisi doktrin. Itu mah biasa. Terus kamu singgung masalah Kristen di kantong-kantong Kristen. Ya, kita bicara tentang Kristen sejati ya. Islam sejati. Bandingkan. Ya, tindakan mana yang lebih banyak menyalahi hukum. Gitu aja. Biar kamu tahu Kristen sejati itu seperti apa. Itu loh. Jangan bicara Kristen tapi Kristen KTP. Itu loh. Kita bicara Kristen sejati. Yang hidupnya seperti Kristus. Baru kita bandingkan dengan Islam sejati. Yang mengatakan dirinya Islam seperti apa? Itu yang kita bahas. Jadi sudahlah, kita selesai aja dialog ini. Sudah terlalu malam juga kan. Kamu salah Siap, paham terima terus kasih. kamu dialog. Ya itu aja lah dari saya, udah. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang saya yang closing. Kita mana waktunya? Sekarang saya yang closing. Mana. Oke. Pak Pendeta malah jadi kayak curhat ini kayaknya nih. Bingung udah nggak mau ngejelasin yang mana.
Satu-satunya cara untuk menjelaskan itu tipologi. Ya, semoga Pak Pendeta paham tipologi itu apa, apakah masuk dalam hal ini atau enggak. Mungkin Pak Pendeta, saya rasa Pak Pendeta ini tipologi dengan tipologi beda Pak Pendeta. Beda, tapi sudahlah nggak apa-apa, namanya juga Pak Pendeta ya kan. Jadi ya gitulah intinya, kembali lagi namanya juga Pak Pendeta. Kembali lagi. Bil bayinati wal zubur bil bayinati waz zubur wa inzala ilaika al zikra litubayyana linnazi manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke? Sudah saya jelaskan dari awal, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ternyata umatnya terpecah menjadi 72. Artinya apa? Siapapun manusia di muka bumi ini itu umatnya Nabi Muhammad. Tetapi mereka terpecah menjadi 72 golongan. Apa 73 golongan? Cuman satu. Siapa itu? Cuman satu golongannya. Golongannya itu adalah Al-Quran dan Hadis, yaitu aswaja Ahlul Sunnah wal Jamaah. Siapa saja Ahlul Sunnah wal Jamaah? Muhammadiyah Ahlul Sunnah wal Jamaah, NU Ahlul Sunnah wal Jamaah. Semua Pak Pendeta, bedakan denom dengan yang namanya ormas. Kenapa kalian dikatakan denom? Karena kalian memahami Yesus itu berbeda-beda. Kalau kami seluruh dunia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Beda Pak Pendeta, janganlah samakan, malu nanti Pak Pendeta kalau mau samakan Islam dengan Kristen. NU, coba tanya, syahadatmu bagaimana? Ada syahadatnya pakai bahasa Inggris? Enggak. Muhammadiyah, syahadatnya bagaimana? Enggak. Di Islam itu ormas Pak Pendeta. Ormas itu apaan? Kelompok, macam partai Pak Pendeta. Indonesia nih, ada Demokrat, ada PDI, ada itu PSI atau apa segala macam. Begitu Pak Pendeta, sama-sama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Begitu Pak Pendeta, gitu loh. Jangan samakan denom. Kalau denom itu Pak Pendeta masih gebuk-gebukan untuk memperebut Tuhan. Coba lihat tuh, siapa tuh kemarin debat si mata pisau tumpul sama si siapa namanya Huta Barat itu. Mereka ribut sama-sama Kristen tentang Yesus. Sekarang Pak Pendeta, coba tunjukkan saya antara NU dengan Muhammadiyah debat tentang Nabi Muhammad SAW dan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan Tuhan, yang Tuhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan, nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Apalagi memperdebatkan tentang Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan, anjay. Nggak ada Pak Pendeta. Jadi jangan mencoba-coba untuk menyamakan antara Kristen dengan Islam, itu beda jauh levelnya. Begitu Pak Pendeta. Karena apa? Karena Islam disatukan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dan itu sudah finish. Tidak akan ada yang namanya apa? Tidak akan ada yang namanya denom-denom. Kami bukan denom. Kami itu adalah ormas, partai Pak Pendeta. Gitu loh. Beda Pak Pendeta ya. Belajar dulu ya. Gitu. Biar kita bisa pahami. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa bla 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 bla. Ketika saya menjadi imam NU, saya angkat tangan saya, Allahumma bina lima hadai wa pima hadai. Saya harus kunut, dan gak masalah kalau saya kunut. Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman hadai wa tawallana fiman hawta'ala. Sama Pak Pendeta, gak ada bedanya. Jangan dibeda-bedakan, gitu loh. Kalau denom, iya, Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesua, bukan Yesus tapi Yesua. Kalian jangan pakai nama Allah itu adalah Islam. Terus begini, tidak jauh-jauh Pak Pendeta. Masih ada semua mereka di dalam TikTok ini, masih gebuk-gebukan. Pak Pendeta jalan-jalan ke Mikana, kemana tuh, ke apa Christian Lee, jalan-jalan ke sana, lihat gitu loh. Kalian bisa memperdebatkan mana Yesus Tuhan atau bukan, gitu. Tetapi Nabi Muhammad, umatnya cuma satu, yaitu apa? Aswaja Ahlul Sunnah wal Jamaah. Terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan yang mempercayai Allah dan Nabi Muhammad, dan umat-umat yang lain itu di luar Islam. Seperti itu penjelasannya Pak Pendeta. Ada dalilnya, ada semuanya. Litubayyina linnazi manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim.
Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk malam ini. Pak Pendeta sehat-sehat selalu. Semoga nanti ada banyak penjelasan-penjelasan yang kita bisa dapatkan ketika kita bertemu kembali dalam diskusi lintas agama yang lain. Oke Pak Pendeta, literasi lebih banyak, lebih indah. Boleh saya bertanya satu aja? Oh, siap. Boleh. Boleh ada tambahan satu aja bertanya? Boleh Pak Pendeta, karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga saya memberikan kasih kepada Pak Pendeta. Silahkan bertanya. Oke, saya mau tanya. Tadi yang jeruk sama jeruk itu menikah, itu apakah umat baginda? Kenapa? Kalau yang ada yang tadi mau mencoba, kita bahas, jeruk kalau sama ada jeruk yang menikah tadi umat baginda. yang umatnya Nabi Muhammad yang akan tidak masuk surga, sudah pasti tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mendapatkan yang namanya syafaat. Bukan begitu cara jawabnya. Yang nikah jeruk sama jeruk tadi, apakah itu umat baginda? Yes or no? Iya, karena Nabi Muhammad diutus di akhir zaman, umat-umat yang tidak memakai akal untuk mengikuti Nabi Muhammad ini, maka dia akan tidak diterima di surga. Ya salah satu umatnya, salah satu umat, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti fix umat baginda ya? Loh, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Iya, jawab. Aku butuh jawaban tegas. Berarti yang nikah jeruk sama jeruk umat baginda. Yang tidak akan diterima. Loh, yes or no? Yes, yang tidak akan diterima. Umat yang tidak diterima. Termasuk 72 golongan itu. Terus kenapa kamu bilang tadi itu Kristen? Lah, apa sih? Loh, mereka tadi kamu bilang itu Kristen. Sementara itu kamu akui umat baginda. Gimana sih? Loh. Wah, berarti dari tadi pantesan aja Pak Pendeta ini nggak pernah nyambung karena tidak mendengarkan penjelasan saya. Anda tidak nyambung, tidak pernah mendengarkan. Aduh, Pak Pendeta bagaimana? Ternyata Pak Pendeta ini kalau diskusi tidak pernah mendengarkan penjelasan orang tuh. Pantesan aja nggak pernah nyambung dari tadi. Nyambung saya cuman pingin tahu aja dari mulut kamu bahwa semua manusia umat baginda, termasuk yang kita bahas Nabi tadi. Muhammad diutus, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menerangkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Apakah semua manusia umat baginda? Dengarkan. Apakah makan jeruk ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Loh, ya tidak memang. Yes or no? Ya sudah selesai, mereka gak dianggap berarti. Begitu. Berarti aku pun bukan umat baginda. Kali aku pun bukan umat baginda. Betul. Karena Anda termasuk yang 72. Kami yang satu itu. Jadi 73 golongan. Kalian golongan tersesat yang 72 itu tersesat. Kami yang menerima. Begitu. Paham? Iya sebenarnya 73 dia udah ngerti sebenarnya ini. Dia udah ngerti. Sabar. Cuman ya namanya Kristen, pokoknya Islam tidak boleh benar. Hai. Silakan Pak Pendeta, silakan. Sebenarnya 73 ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kamu akui saja 73 golongan itu punya varian tafsir. Ini tafsirmu kan? Tapi kamu kena tadi di jeruk makan jeruk tadi. Nah, itu kamu ragu mengakui umat baginda. Ini ada dari Pak Pendeta. Nih. Al-Zikro, mujizat. Kitab-kitab kami turunkan Al-Zikro atau Al-Quran kepadamu. Kepadamu agar engkau menerangkan kepada apa ini? Kepada apa? Kepada manusia, bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Yahudi, tapi kepada manusia. Pertanyaan saya Pak Pendeta, Anda manusia? Manusia. Betul. Apakah apakah Nabi Muhammad turun untuk menjelaskan kepada Anda salah satunya? Saya tidak merasa. Berarti Anda bukan manusia. Udah selesai. Logik tuh. Loh. Al-Quran diturunkan agar dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Lalu saya katakan,
Apakah Anda mau mendengarkan dan Anda mengatakan Anda tidak merasa? Berarti Anda bukan manusia. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran adalah tulisan yang memiliki kekuatan, sedangkan Bible adalah tulisan yang diberikan kekuatan dengan cara doktrin. Itu bedanya. Lebih Tepuk tangan bahaya buat Tuhan. lagi kamu, orang seperti ini dibilang nggak manusia. Siapa lebih bahaya? Orang kayak gini dibilang nggak manusia, lebih bahaya Loh, itu. karena Anda tidak mau merasa bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu saya katakan, apakah Anda mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad? Anda mengatakan, saya tidak merasa. Wah, haleluya. Kenapa Anda tidak merasa? Yudaisme, sabar. Berarti Yudaisme Israel umat baginda. Seluruh umat manusia. Berarti Seluruh umat umatnya manusia. menyerang agama baginda. Hah? Aneh kan? Aneh. Oke. Kenapa mereka? Justru itulah karena Nabi Muhammad diturunkan untuk seluruh umat manusia, maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan, mereka tidak menerima, maka mereka memerangi Nabi Muhammad. Lalu orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad ini turun-temurun terpecah-pecah ajarannya, semakin ke sana semakin hancur lebur ajarannya, sampailah kepada Pak Pendeta. Maka semakin ke sini semakin absurd pengajarannya. Tetapi ingat, Nabi Muhammad mengatakan bahwa hanya satu umatnya yang akan masuk surga, yaitu apa? Aswaja, ahlul sunnah wal jamaah. Seperti itu, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di surga. Gini tuh Pak Pendeta. Ya, udah? Ada lagi pertanyaannya? Udahlah. Aku lapar, udahlah. Oh lapar, siap. Makan Pak Pendeta, makan. Yalah. Yang jelas hari ini sudah tersimpulkan lah. Ya, biarlah tersimpulkan penonton sangat yang jelas, menilai. tersimpulkan luar biasa diskusi malam ini. Ya. Ya, dan saya minta maaf ketika ada kata-kata mungkin kurang nyaman ya yang membuat kamu terpancing tadi itu loh. Siap. Mohon maaf juga Pak Pendeta ya. Oke. Oke. Mungkin Siap, ya. lain waktu kita kasih tema yang Siap. lebih inilah ya. Ya, selamat Siap. malam. Thank you. Selamat malam. Siap.